Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi ujian semester ASARA CBT versi online. Untuk tampilan awal biasanya minta pilih server, tetapi kalau seumpama tampilan logo yang muncul, maka yang pertama kita pilih adalah pilih server. Untuk MTS, pilih servernya MTS Kabupaten Sidrap, sedangkan untuk MA pilih servernya adalah MA Kabupaten Sidrap. Pemilihan server ini sangat penting karena jika salah pilih tidak bisa akan login ya. Setelah memilih, maka otomatis bagian atas judul akan berubah menjadi login CBT sesuai dengan server pilihan. Setelah itu silahkan login menggunakan username dan password ujian yang telah dibagikan oleh panitia. Setelah login, maka di beranda akan ditampilkan jumlah ujian dan tugas yang siap ditarik soalnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menarik soal terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ujian. Jadi kalau sudah muncul daftar ujiannya di sini, maka kita langsung tarik soal saja. Untuk memperbaharui daftar ujian yang muncul, kita bisa melakukan refresh halaman dengan mengklik tombol refresh data. Nah, setelah saya refresh data di sini muncul tab ujian dan tugas. Untuk soal-soal ujian semester nanti akan muncul di tab ujian. Untuk menarik soal tinggal klik saja dan proses penarikan soal akan berlangsung. Dan ikonnya berubah menjadi gambar pensil dan tulisan di bagian bawah adalah warna biru. Jika masih warna merah, artinya soal belum ditarik. Untuk memulai pengerjaan ujian, kita tinggal pilih ujiannya yang mana kita mau buka. Selanjutnya akan minta token dan masukkan token yang sesuai dengan tingkatan dan ujiannya masing-masing. Jika token sesuai, maka selanjutnya akan terbuka halaman daftar ujian. Nah, di sini di daftar ujian Anda bisa lihat jumlah soal dengan mengklik warna merah. Nah, di situ ada daftar nomor-nomor soalnya. Memilih ujian bisa langsung dari daftar soal tersebut atau menggunakan navigasi next dan previous atau sebelumnya untuk berpindah-pindah nomor. Nah, selama pelaksanaan ujian pengerjaan soal ini tidak ada lagi penggunaan data internet yang dilakukan. Jadi semuanya tersimpan di HP dan offline. Jadi dalam pelaksanaan ujian tidak perlu khawatir bahwa pada saat pelaksanaan ujian takut kehabisan kuota atau bagaimana, karena semuanya offline. Dan ketika yang Anda buka adalah tipe tugas, maka sebenarnya aplikasi bisa keluar masuk ya, bisa ditutup kemudian masuk kembali ke halaman ujian. Tetapi untuk tipe ujian ya, dari yang kita ambil dari tab ujian, itu aplikasi tidak akan bisa keluar dari halaman ujian. Ini untuk menjaga supaya siswa fokus dalam pelaksanaan ujian, tidak membuka aplikasi lain. Nah, untuk menyelesaikan ujian, siswa harus memilih nomor terakhir dulu sebelum menyelesaikan. Nah, di nomor terakhir ini ketika kita pilih akan berubah menjadi warna merah tombol bagian bawahnya ya. Nah, di situ ada konfirmasi apakah Anda ingin menyelesaikan ujian atau tidak sebanyak 2 kali. Nah, ini adalah contoh hasil yang selesai. Selanjutnya kita akan coba membuka yang model ujian. Nah, di sini di model ujian akses internet masih terdeteksi, jadi tidak bisa dibuka. Jadi WiFi dan data seluler harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, setelah dimatikan kita kembali buka. Nah, di sini dia akan minta barcode token. Barcode token ini bisa didapat dari ponsel pengawas ruangan. Ya. Nanti akan muncul di ponsel pengawas ruangan. Kalau alternatif lainnya adalah token berupa teks, masih ada juga di situ. Tapi nanti gurunya yang kasih masuk. Ya. Kalau seumpama barcode-nya tidak bisa. Untuk pengerjaannya sama saja dengan penggunaan model tugas.
Akan tetapi bedanya adalah aplikasi tidak bisa lagi keluar masuk seperti penggunaan model tugas. Demikian halnya juga akses internet tetap harus dimatikan. Jika ada akses internet, maka aplikasi akan dikunci dan hanya bisa dibuka oleh dokter atau teknisinya, karena di situ ada password. Jadi jangan coba-coba kasih connect internet pada saat ujian sedang berlangsung, karena secara otomatis halaman ujian akan langsung dikunci dan minta password. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menampilkan bagaimana sih model soal pada esai. Nah, pada soal esai ini tulisannya kita tulis pada lembar jawaban kertas, dan setelah dijawab itu kita checklist soal esai sudah terjawab. Itu untuk menandai bahwa soal tersebut sudah dijawab. Untuk di lembar jawaban jangan lupa untuk menuliskan nomor soal dan juga nama dan user Anda. Nah, jika sudah selesai, Anda bisa menyelesaikan soal ujiannya. Kemudian karena dilakukan secara offline, otomatis hasilnya tidak otomatis terupload. Jadi Anda harus mengaktifkan internet terlebih dahulu sebelum mengirim hasil. Nah, ini proses mengirim hasilnya, tinggal pilih ujiannya dan akan muncul hasilnya. Nah, di sini muncul hasil tanda tanya, artinya nilai dirahasiakan. Status nilai dirahasiakan ini tergantung pada gurunya masing-masing, apakah nilainya akan dipublikasi atau tidak setelah ujian. Tetapi nilai yang muncul adalah hanya nilai hasil pilihan ganda saja, karena esainya akan diperiksa secara manual. Nah, setelah pelaksanaan ujian, pastikan ikon ujian yang Anda telah ikuti itu berubah menjadi gambar checklist, artinya sudah terupload. Jadi seperti inilah tampilan hasil ujian yang sudah terupload. Pastikan Anda mengupload hasil, karena akan sia-sia Anda ikut ujian kemudian Anda tidak mengupload hasil, maka secara otomatis di server hanya akan terbaca 0 atau belum ikut ujian. Nah, untuk memperbaharui soal itu bisa kita lihat di halaman home, itu kita tinggal klik refresh ke atas saja. Dan satu peringatan lagi untuk semua peserta, jangan pernah mengklik logout pada saat masih ada ujian yang belum dilakukan, karena ketika Anda logout maka semua hasil ujian yang ada di dalam aplikasi itu akan dihapus. Demikian juga kalau ada ujian yang belum diupload, hasilnya juga akan ikut terhapus. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.